Halo teman-teman, kali ini aku sedang berada di Bekasi Timur dan akan pulang menuju ke Kota Blitar. Berhubung nggak ada bis angkatan maghrib atau malam dari Jakarta dan sekitarnya menuju ke Blitar, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba bis medali emas ke Malang, yang mana Malang merupakan kota terdekat dengan Kota Blitar. Kenapa medali emas? Yang pertama, karena ini merupakan salah satu bus angkatan terakhir menuju ke Malang dengan kelas eksekutif, dan infonya ini paten menggunakan armada terbaru yaitu Mercy 1626. Ditemani sama si Bima sama Ilham. Nggak melu Bim? Ayo melu ke Malang yuk. Loh. Stok aja akeh. Oke. Berangkat. Iki. Naik iki. Ayo. Siap. Insya Allah berangkat ke Sumatera bareng yo. Aku mau diajak Mas. Gak lah, ngapain. Oke. Pak. Si Pak. Sekarang udah ada di dalam bisnya medali emas yang terbaru dengan bodi Jetbus 3 Plus MHD yang ditopang di atas sasis Mercedes-Benz OH1626 yang baru. Nah ini bis ini kayaknya baru beberapa bulan jalan dan kurang lebih sekitar ya 2 bulan 3 bulan ini jalan, dan sekarang dia mengisi line paten Bogor, Bekasi, Surabaya, Malang via tol Trans Jawa. Dan kenapa aku pilih ini? Karena kemarin aku lihat-lihat ya, itu opsi bis eksekutif yang dari barat menuju ke Malang yang paling malam tuh ini. Ya sekarang hampir jam 7 itu masih di Bekasi Timur. Teman-teman PJKA atau pulang Jumat kembali Ahad itu pas sama jam pulang kantor antara Bekasi sampai ke Cikarang. Nah ini kalau menurutku rekomendasi banget sih, seatnya ini tebal, gede. Dia menggunakan rim kencana high excursion, dilengkapi leg rest dan reclining seat tentunya, dan ini nyaman banget sih. Cuman kalau menurutku aku duduk di depan. Nah di depan itu leg restnya itu sempit kalau menurutku ya. Yang aku seneng di bagian bawah itu ada penomorannya yang ada dikasih lampu. Jadi kalau malam hari penumpang nggak akan kebingungan mencari tempat duduknya. Soalnya udah ada nomornya mulai 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Ini nggak salah seatnya itu apa ya, mentok ya. Aku lihat barusan 32 seat totalnya, pakai seat jumbo-jumbo kayak gini, mantap ini. Dan juga dilengkapi dengan smoking area. Selain itu juga ada toilet, dan toiletnya itu hanya bisa digunakan ketika bis berjalan. Jadi kalau berhenti di sini kayak gini itu nggak bisa teman-teman. Mendingan teman-teman turun aja lalu buang air kecil di sana. Ini dia teman-teman, smoking areanya di sini. Satu sama toilet. Jadi kalau mau ngerokok nanti dibuka aja ya. Nah langsung bisa merokok dan aman kok, nggak bakal keluar karena ini rapat banget ini karetnya. Dan toiletnya di sini. Nah ini toiletnya. Nggak boleh buang air besar, khusus untuk buang air kecil aja. Tutup. Tapi aku barusan nyoba ini teman-teman, seat yang belakang ini kayaknya rasanya cukup sempit ya, sama kayak depan ternyata. Tadi aku belum nyoba sih bilangnya tadi, sekilas kayak rasanya lebih longgar aja, ternyata sama aja. Ini kakiku mentok di sini. Mungkin karena ukuran seatnya yang tebel banget ini, high excursion dari rim kencana, jadi mengorbankan space kakinya penumpang. Perjalanan barang-barang bawaan jangan sampai jadi korban. Udah lama dan gak banyak bu, lama-lama juga mobil ini dikit lagi akan mau masuk ke gerbang tol ya, alias itu. Dan kedua Kalau teman-teman jeli, ketika lihat papan trayek pasti akan timbul pertanyaan. Katanya via Trans Jawa, kok lewat Tuban? Jadi gini teman-teman,
bis ini tuh rutenya agak unik. Kalau jalan dari timur start Malang, bis ini tuh menuju barat itu via jalur Pantura lewat Tuban, dan baliknya menuju Malang baru full tol Trans Jawa. Nah, ini dia yang aku bilang cukup sempit tadi, karena ada tas yang aku taruh di depan. Awalnya sih aku mau taruh di bagasi bawah ini tas, tapi kata krunya nggak berani karena cukup beresiko, karena di dalam tas ini tuh ada laptop. Oke lah, nggak masalah. Sekarang berhenti di Agen Cibitung, teman-teman, di bawah jalan tol. Nah, ini agennya di sini. Ini agen bersama deh, ada Haryanto, Santika, Zentrum, Aju Prima dan lain sebagainya. Dan di sini tuh kayak semacam bisa pujaga, teman-teman. Jadi nyasar di berbagai tempat. Di Cikarang nanti juga ngambil penumpang, dan nggak salah di Sadang nanti juga kata krunya juga ambil penumpang deh. Emang ini sasarannya mungkin orang-orang yang habis kerja, pulang kerja gitu ya. Dan ini kan sekarang hari Jumat, jadi pas banget sama jadwalnya orang-orang PJKA. Jumat malam berangkat ke timur, nanti baliknya Minggu. Selepas Cibitung, kru bis ini memberitahu kalau di belakang ada 2 seat sepasang yang kosong. Wah, ini mantep banget. Langsung aku pindah ke belakang biar nggak terlalu sempit ini kaki. Krunya juga pengertian banget ya. Lihat aku kayak kurang nyaman gitu dengan ruang kaki yang ada, langsung disarankan untuk ke belakang aja. Nah, ini dia teman-teman, yang spesial dari bis Medali Emas ini. Selain jadwalnya yang cocok untuk PJKA, ini tetap mempertahankan dari dulu aku naik pertama kali, tetap ngasih pop mie. Selain nanti juga ada servis makan 1 kali di rumah makan di dalam Jaya. Ada servis pop mie, lalu ada ini. Nah, ini kopi dalamnya. Nah, kopi saset ini. Nah, 2 ini bisa diseduh atau dimasak di dispenser yang ada di depannya seat nomor 34 di tempatku tadi. Lalu ini juga ada air minum, ada air minum 600 ml, teman-teman. Dan juga ada roti 2 biji. Wah, kenyang banget ini asli. Nah, gini. Mantap, mantap, mantap.
Sekarang jam setengah 11 malam dan bisnya ini baru saja tiba di rumah makan Singgalang Jaya di daerah Cikamurang untuk servis makan malam. Wah, servisnya tuh malam banget ya. Ya emang pertama tadi emang macet, dan kedua ampiran bis ini cukup banyak sampai ambil di agen Sadang tadi nggak salah. Dan yuk kita sekarang makan. Coba servis makannya bis Medali Mas di rumah makan Singgalang Jaya ini. Ada 5 yang malam, ada sayurnya itu ada 2 macam, tapi aku milih 1 macam. Ada bihun, ada apa ini, apa ya, lupa aku namanya. Nah, terus yang spesial ayamnya itu nggak ada yang jaga, loscor tanpa kiper, tanpa hakim garis, mantep ini. Dan ini ayamnya enak loh, ayamnya khas Singgalang Jaya. Yaudah yuk kita makan. Kalau sore di rumah makan Singgalang Jaya ini tuh yang servis makan banyak teman-teman. Ada Lorena Karina Group, Kramat Jati yang Trans Jawa, lalu juga ada apa ya, Gunung Harta. Yang paling banyak Gunung Harta ada di sini. Dan kalau malam gini aku lihat itu ada Lorena masih ada, Kramat Jati masih ada, tapi itu cuma 2 di situ. Dan ada Agramas rute Jakarta Pekalongan, dan tentunya bisku ini bis Medali Mas yang sapu jagatnya. Rumah makan ini merupakan salah satu rumah makan yang aku senang di daerah bagian barat, karena selain rumah makannya itu mewah, bersih, juga musolanya itu lebar teman-teman. Jadi lumayan lah enak di sini. Nah teman-teman, tadi akhirnya setelah ngobrol sama kernetnya, akhirnya bisa dicarikan tempat yang aman untuk naruh laptop di situ. Mantep banget Medali Mas pelayanannya. Jadi aku nggak usah ke belakang lagi untuk nyari tempat yang agak apa namanya, longgar. Sekarang seatku udah longgar. Arjosari Mas. Jombang. Jombangnya pun Pak.
Oke teman-teman, sekarang jam setengah 6 dan bisnya baru sampai di kilometer 575 daerah Ngawi, dekatnya rumah makan Duta itu, rumah makan Duta yang pinggir tol. Nah sekarang mumpung berhenti, yuk kita cari musola untuk sholat subuh, mumpung masih belum habis kayaknya. Yuk. Kalau jam segini, jam setengah 6 itu masih di daerah Ngawi sini, KM 575. Kemungkinan itu nyampe Malang ya, itu mungkin setengah 9, jam 9 lah. Soalnya kenapa? Soalnya di bis ini tuh juga melayani penumpang yang turun di lintas bawah seperti Kertosono, Jombang, Surabaya juga masuk ke terminal Bungurase, dan nggak tahu nanti di lintas Surabaya sampai Malang ada penumpang yang turun di bawah apa enggak. Jadi nanti ini mungkin lebih siang kayaknya. Ya kita nikmatin aja. Gak macet aja jagoan NRT ya. Yo. Larang macet ke garasi yo. Heh. Motor itu bus sih soleh nih, kopok ini. Ada hikmahnya sih sampai Malang terlambat, jadi bisa menikmati indahnya tol Trans Jawa di pagi hari. Biasanya sih lewat sini kalau nggak sore ya Malang. Udah lama banget nggak lihat pemandangan yang menyejukkan mata kayak gini. Ada penumpang turun di Madiun, turunnya di sekitar exit tol. Setelah itu bis langsung putar balik kembali masuk ke tol. Hal seperti ini juga terjadi di exit tol Nganjuk. Walau udah telat banget, istilahnya jamnya udah habis, kru tetap sabar teman-teman dan ramah mengantarkan penumpang sesuai requestnya penumpang. Wah ini salut banget kayak gini. Jalur Kertosono hingga Mojokerto, bis ini memutuskan untuk lewat jalur bawah karena ada penumpang yang turun di daerah Perak, Jombang, dan Mojokerto. Weh, semangat ya buat krunya. Dan dengar-dengar bis ini tuh ada jadwal berangkat lagi ke barat jam 12 siang nanti. Dan harus standby di Arjosari Malang sekitar jam 10 pagi. Ini kayaknya tipis banget ya sisa waktunya. Jam segini masih di sini.
Iki motor setas metu kok karoseri lho Mas ya? Iya Mas. Dua Langsung Ciawi. langsung Ciawi ya. 2 unit kan sing ngene iki. Jam segini tuh jam-jamnya orang lapar, ya maklum jamnya orang sarapan. Seketika aku keingat ada mie instan dan kopi yang bisa diseduh. Ya udah diseduh aja sambil menikmati perjalanan. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road into the unknown. Kantor perwakilan biasanya kayak lagi bisa nafsa harga di rumah. Lepas Surabaya, penumpang tinggal 2 orang saja nih, dan bis langsung tancap gas menuju ke Malang. Sebenarnya sih, kalau nggak macet, bis ini normalnya masuk Malang sekitar jam 7 pagi. Ya, dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80-100 km per jam, standar lah Bekasi Malang ditempuh dalam waktu 12 jam. Nilai plus dari bis ini yaitu jam keberangkatannya itu loh, yang pas banget dengan orang-orang pulang kerja. Bisa dibilang bis ini tuh sapu jagatnya Jakarta ke Malang ya. Untuk servisnya dijamin kenyang deh naik bis ini. Dan armada yang dipakai juga nyaman, yaitu bis dengan bodi Jetbus 3 MHD, garapan karoseri Adi Putro, yang dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH1626 dan tentunya sudah menggunakan suspensi udara. Seatnya pun nyaman, dia menggunakan seat eksekutif ukuran jumbo dari Rimba Kencana. Untuk minusnya dalam perjalanan kali ini sih yaitu jarak antar seatnya menurutku terlalu sempit deh. Mungkin ini efek dari seat jumbo yang cukup memakan ruang ya. Dan kalau jam segini tuh masuk Malang terlalu siang banget. Selain karena macet, juga banyak menurunkan penumpang di jalur bawah. Tapi overall sih lumayan ya layanan bis ini. Bisa buat rekomendasi teman-teman bis eksekutif terakhir dari Jakarta tujuan ke Malang. Bis ALS dari Malang tuh berangkatnya jam segini Mas? Ya, ALS. Rolas. Taspen. Oh. Taspen Pak. Biangan terus servis belum mobilnya berat dari tenaganya. Rolas sampai Priok. Ini Pak ya. Anu bagasi Pak. Ada. Aku ada bagasi. Makasih Bang bukan. Ana tas gigi. Mas makasih ya. Oke Mas, siap. Oke. Matur nuwun. Pak, enggak.
Oke teman-teman, nah sekarang jam setengah 11. Aku mending pilih turun di Taspen aja. Karena apa? Karena aku kan lanjut perjalanan ke Blitar. Bisnya nggak masuk terminal Arjosari karena jamnya nggak nutut, jamnya mepet. Dan juga ada sedikit trouble tadi. Jadi bisnya tadi jalannya agak pelan. Apanya gitu yang filternya kalau nggak salah lagi kotor. Jadi langsung perbaikan di garasi. Oke lah. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Dan aku kayaknya langsung naik bis ini deh ke Blitar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.